Aku adalah jenderal yang lolos dalam pemberontakan dan pembantaian G30 SPKI yang kemudian mengantarkan aku menjadi presiden kedua Indonesia yang berkuasa selama 32 tahun. Aku dijuluki Bapak Pembangunan. Namaku Jenderal Soeharto. Aku mengambil alih kepemimpinan Indonesia pada tahun 1967 setelah terbit surat perintah 11 Maret atau Super Semar di saat negeri ini dilanda kekacauan dan ketidakpastian. Setelah peristiwa G30 SPKI yang mengguncang bangsa, tugas utamaku adalah membawa stabilitas dan pembangunan bagi rakyat. Dengan tekad kuat, aku memulai era Orde Baru yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Selama 3 dekade, aku berusaha menata kembali negara ini. Kami menurunkan inflasi yang mengamuk, membuka pintu investasi asing, dan membangun infrastruktur. Dan aku berhasil menciptakan stabilitas ekonomi dan swasembada pangan. Namun, menjaga stabilitas bukan tanpa harga. Dalam menghadapi ancaman keamanan dan pemberontakan, aku memilih tindakan tegas, termasuk operasi-operasi rahasia seperti Petrus, penembakan misterius yang ditugaskan menumpas kriminal dan pemberontak demi menjaga ketertiban umum. Tindakan ini memang kontroversial, tetapi aku meyakini itu diperlukan demi keamanan bangsa. Media yang kerap mengkritik pemerintah aku awasi ketat. Aku percaya bahwa pers harus mendukung pembangunan dan stabilitas negara. Jadi, aku membungkam suara-suara yang menurutku bisa menimbulkan kekacauan. Mereka yang melawan seringkali menghadapi tekanan, teror, atau bahkan larangan terbit. Semua demi menjaga satu visi, persatuan Indonesia. Namun, segala usaha itu tak mampu menahan gelombang krisis ekonomi dan tuntutan reformasi pada akhir 1990-an. Tekanan dari dalam negeri dan dunia internasional memuncak. Pada Mei 1998, aku akhirnya mengundurkan diri demi kebaikan bangsa dan menghindari konflik berkepanjangan. Aku sadar, perjalanan panjangku meninggalkan warisan yang kompleks, pembangunan dan kemajuan, namun juga kontroversi dan luka. Sebagai pemimpin, aku memandang stabilitas sebagai kunci utama. Oleh karena itu, kebijakan represi terhadap kelompok yang dianggap mengancam negara, termasuk pemberedelan media, penyensoran dan penahanan aktivis, menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban. Media yang kritis dianggap bisa memicu perpecahan dan kerusuhan, sehingga tindakan membungkam suara-suara oposisi dianggap perlu oleh pemerintah.